Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ferdiansah, NIM 2021-11002, kelas 2A Manajemen. Soal nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Jawab. Bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda atau spasi. Namun apabila digabungkan dengan bentuk turunan atau kata berimbuhan, maka penulisannya harus dipisah. Contoh, adi kuasa, catur tunggal, dwi warna, ekstra kurikular, kontra revolusi, purna wirawan, sabta krida, subbagian. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawab. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan khusus dan kegiatan imitasi khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan umum. Contoh, pada saat ini remaja lebih menyukai tarian dari barat seperti breakdance, shuffle, salsa, dan krypton, modern dance, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan jenis musik umumnya, mereka menyukai rock, blues, jazz, maupun rap. Tarian dan kesenian tradisional mulai ditinggalkan dan beralih mengikuti tren barat. Penerimaan terhadap bahaya luar yang masuk tidak serta dengan pelestarian budaya sendiri. Kesenian dan budaya luar perlahan-lahan menggeser kesenian dan budaya tradisional. Soal nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawab. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya, saya ingin menjadi guru yang handal. Saya ingin menjadi guru yang handal. Kita akan segera sampai ke tempat tujuan. Transliterasi. Transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contoh, zakat mal ditulis zakat al-mal. Soal nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Jawab, penomoran yang benar adalah 1. Program usaha, bab 1.1. Tahap persiapan program, subbab
1.1.1 Penerimaan warga belajar anak subbab. 1.1.2 Pemilihan penyelenggara. 1.1.3 Pemilihan ketua kejar usaha. 1.1.3.1 Musyawarah anak subbab pertama. 1.1.3.2 ditunjuk. Soal nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Jawab. Penulisan gelar yang benar adalah Bayu Maharani, S.S. R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfai Faturrahman, S.BD, M.BD. Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin, M.BD. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nunggal, M.BD. Soal nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawab. 1. Tanda baca elipsis bentuknya adalah seperti ini, yaitu 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contohnya, enak sekali masakan ini. 2. Tanda baca kurung siku dipakai untuk menggapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Contohnya, cara penulisan tersebut dapat dilakukan dengan notasi ilmiah. Contoh dalam tabel. Kurung siku lihat halaman 22. 3. Tanda baca kurung yang digunakan untuk menggapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contohnya, penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan EYD dalam kurung ejaan yang disempurnakan. Soal nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contohnya. Jawab. Generalisasi adalah proses bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Contoh, Ibu Tuti adalah pemilik indekos yang kini sedang aku sewa. Kata ibu semula bermakna orang tua, wanita yang melahirkan sang anak. Setelah digeneralisasi, kata itu pun meluas maknanya menjadi sebutan untuk wanita yang lebih tua atau dihormati. Analogi. Analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua barang atau suatu hal yang dibandingkan. Contoh, mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Dalam merawat tanaman, kita mesti merawat mereka secara telaten dan sabar, sehingga tanaman yang kita rawat bisa tumbuh dengan semestinya. Begitu juga dengan mendidik anak, perlu adanya ketelatenan dan kesabaran ekstra agar mereka dapat bertumbuh dengan semestinya. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak kita dengan telaten dan sabar seperti halnya saat kita merawat tumbuhan. Sebab akibat kausal menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Contoh, Andi suka membantu sesama tanpa pamrih. Dia juga selalu baik terhadap semua orang. Akibat. Sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya itu, dia juga memiliki tutur kata yang lembut. Sebab. Soal nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Jawab. Silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme merupakan pola pikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contoh, semua tanaman membutuhkan air, premis mayor. Akasi adalah tanaman, premis minor.
Akasia membutuhkan air. Kesimpulan. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Jawab. Pengertian konjungsi. Dalam pengertian sempit, konjungsi sering didefinisikan sebagai kata hubung. Konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur terhadap unsur lain dalam tulisan. Pengertian konjungsi dalam KBBI adalah kata maupun ungkapan penghubung antar frasa, antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Jenis-jenis konjungsi dan contoh penerapannya. 1. Konjungsi adiktif. Merupakan kata penghubung yang memberikan keterangan tambahan. Itulah mengapa jenis yang satu ini sering juga disebut dengan kata penghubung gabungan, tapi tanpa mengubah keterangan di dalam kalimat sebelumnya. Contoh, dan bahkan selain itu serta. Contoh kalimat, Surya bermain di lapangan dan Yovita pergi ke perpustakaan. 2. Konjungsi adversatif. Merupakan kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Contoh, namun, meskipun, tetapi, melainkan. Contoh kalimat, Rita tetap berangkat ke sekolah meskipun sedang hujan lebat. 3. Konjungsi klausal. Merupakan kata penghubung yang memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Biasanya kita sering mengucapkan atau menulis kata jadi, itu termasuk salah satu contohnya. Contoh jadi, karena, sebab, sehingga. Contoh kalimat, hari ini Raffi tidak mengerjakan tugas karena semalam bermain game. 4. Konjungsi temporal. Berfungsi untuk menyatakan waktu atau suatu hubungan kronologi yang ada atau terjadi di dalam teks serta terdapat suatu hasil. Intinya, kamu ingat kata temporal yang berarti waktu. Contoh, kemudian, lalu, setelahnya, sebelumnya. Contoh kalimat, Alfat mengerjakan PR, kemudian dia membantu Putri membersihkan halaman rumah. Soal nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Jawab. 1. Wacana narasi. Wacana narasi yaitu yang bisa disebut wacana penceritaan atau wacana penuturan adalah wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan atau tokoh. Ciri-ciri menceritakan peristiwa, adanya tokoh, dan waktu kronologis. Contohnya, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, adalah seorang nasionalis yang memimpin PNI pada tahun 1928. Soekarno menghabiskan waktunya di penjara dan di tempat pengasingan karena keberaniannya menentang penjajah. Soekarno mengucapkan pidato tentang dasar-dasar Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno bersama Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1948. Soekarno dikembalikan ke Jogja dan dipulihkan kedudukannya sebagai Presiden RI pada tahun 1949. Jiwa kepemimpinan dan perjuangannya tidak pernah pupus. Soekarno bersama pemimpin-pemimpin negara lainnya menjadi juru bicara bagi negara-negara non-blok pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Hampir seluruh perjalanan hidupnya dihabiskan untuk bakti dan berjuang. 2. Wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek secara mendetail dari segi sehingga objek tersebut dapat dilihat, dengar, ataupun dirasakan. Ciri-ciri berorientasikan pada objek dan tidak terikat oleh waktu. Wacana yang melukiskan, menggambarkan, dan memberikan realita. Contohnya, penggambaran bentuk fisik
Bentuk fisik seorang dideskripsikan sejelas-jelasnya sehingga tampak lebih objektif. Bentuk tubuhnya yang tinggi, kekar, matanya yang menatap tajam, atau bentuk tubuh yang lurus, bermata sayu, wajah pucat dapat dideskripsikan dalam karangan deskripsi. 3. Wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok permasalahan secara global. Wacana eksposisi merupakan wacana yang bertujuan utama untuk memberitahu, mengupas, mengurai, atau menerangkan sesuatu. Ciri-ciri, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas berbahasa sesuai ejaan baku. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya, berisi faktual. Isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. Contohnya, ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegahan penyakit. 4. Wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan tersebut. Ciri-ciri, berisi argumen-argumen, dan menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Contohnya, masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai hadirkan banyak persoalan baru. Sebelumnya, pada awal peristiwa, banyak pekerja yang dirumahkan. Selain itu, banyak bisnis dan UMKM yang gulung tikar. Belum lagi angka kemiskinan yang kian tinggi. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin masa pandemi ini segera berakhir. 5. Wacana persuasi. Wacana persuasi adalah wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan. Wacana persuasi bertujuan untuk mengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Ciri-ciri, harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Persuasi dapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan agar kesempatan pendapatnya tercapai. Persuasi memerlukan fakta dan data. Contohnya, sampah tinggal di kota yang padat seperti di Jakarta. Setiap individu sebaiknya menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu cara yang paling mudah dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Seperti halnya saat musim penghujan, di berbagai pintu air yang ada di Jakarta dipenuhi dengan tumpukan sampah yang tidak enak dipandang. Hal ini sering mengakibatkan air meluap dan banjir di daerah permukiman. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran air pada selokan. Ketika hujan tiba, akan menyebabkan banjir karena air tidak dapat mengalir pada selokan. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Terima kasih. Sekian penjelasan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UAS Bahasa Indonesia dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.